Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Selamat datang rekan-rekan media semuanya, sahabat-sahabat. Pertama, insya Allah besar kemungkinan sebentar malam kita akan takbir ya. Karena biasanya ketinggian bulan hilal seperti sekarang ini sudah cukup besar dan biasanya sudah mudah untuk dilihat oleh para peru'yah kita ya. Namun demikian kepastiannya kita menunggu Kementerian Agama, pemerintah kita ya. Tapi kami sudah siap dan insya Allah kalau memang seandainya langsung ditetapkan nanti malam, maka insya Allah besok yang akan hadir di sini pertama adalah Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi bersama Ibu Riana dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta dengan Ibu. Kemudian tentunya ditambah dengan pejabat negara yang lain, para menteri dan ketua lembaga negara, duta besar negara-negara sahabat dan juga mungkin sejumlah mantan pejabat tinggi negara juga biasanya hadir ya pada kesempatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Istiqlal juga saya perlu sampaikan ini satu fenomena yang sangat khusus ya, karena dilihat dari segi jumlah pengunjung Istiqlal selama Ramadan ini, saya kira selama Istiqlal baru tahun-tahun terakhir ini penuh sampai ke lantai 5 ya, lantai 5 untuk pelaksanaan salat i'tikaf dan juga salat tarawih. Dengan demikian bisa kita prediksi bahwa besok insya Allah kalau jadi lebaran maka itu akan lebih besar lagi jumlahnya. Biasanya ukuran kami kalau makin banyak ikut i'tikaf itu juga berbanding lurus dengan padatnya Istiqlal. Maka itu kami sudah antisipasi semuanya ya, termasuk mempersiapkan halaman-halaman di sekitar Istiqlal ini ya untuk kemungkinannya digunakan sebagai tempat salat, karena kita beruntung parkirnya itu bisa ditaruh di bawah ya, kurang lebih 1.000 mobil di basement 2 lantai dan selebihnya itu kita persiapkan antisipasi sampai parkirnya di sekitar Monas dan seterusnya. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan para pejabat yang terkait supaya nanti tingkat kenyamanan jemaah baik pada saat berangkat maupun pergi, walaupun ada macet tapi insya Allah bisa ada jalan keluar untuk bisa keluar daripada persoalan kemacetan ini. Dan yang bertindak selaku Khatib Idul Fitri besok ialah Profesor Dr. Kiai Haji Abdul A'la Bashir, Rais PBNU dan mantan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Temanya adalah memperkuat kebersamaan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan imamnya adalah salah seorang imam terbaik kita di Istiqlal, Al-Hafidh Haji Ahmad Husni Ismail MAG, dan cadangannya adalah Al-Hafidh Haji Martomo Malaing SKMA. Tadi cadangan khatibnya itu adalah Dirjen Bimas Islam Profesor Dr. Komodin Amin, yang bertindak sebagai Bilal, yang penyampai, yang komandonya itu dan sekaligus takbirnya itu adalah dipimpin oleh Qari Internasional dan Jura Nasional Qadarus Madi Rashid Ashum dan Haji Ahmad Ahwani SAG. Kemudian bersama dengan tim takbir yang akan melantunkan takbir menjelang salat itu dimulai. Semua takbir itu adalah imam dan muazzinnya Istiqlal. Kita tahu bahwa imam dan muazzin Istiqlal itu adalah Qari Internasional. Syarat untuk menjadi imam dan muazzin Istiqlal adalah Qari Internasional. Lalu ada nanti yang pawai obor nih. Ini satu hal yang sangat spesifik. Kita ingin
mengembangkan syiarnya. Ya, syiar Idul Fitri ini seperti tradisi masyarakat Indonesia, malam Lebaran itu kan biasanya ada keramaian-keramaian. Nah, ini kita akan akomodir. Jadi besok itu akan ada sejumlah lampion besok dengan peraturan yang sangat terkontrol, terukur. Ya, mudah-mudahan saja tidak hujan. Nah, itu nanti juga akan keliling beberapa tempat sekitar sini untuk melantunkan takbir. Diharapkan dengan gelora takbir ini mampu menggugah emosi kecintaan kita terhadap agama Islam dan juga sekaligus untuk melebur semua perbedaan-perbedaan di antara kita, karena kita kompak untuk mengumandangkan bersama takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian teman-teman juga saya informasikan ya bahwa Masjid Istiqlal luar biasa ya, karena di antara 42 kegiatan-kegiatan istimewa yang kita lakukan di sini, jamaah kita juga ada yang dari Papua, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Lampung, dari Malang, dari provinsi lain, dari Makassar. Mereka bawa koper. Kita siapkan ada 400 orang tamu-tamu seperti ini ya. Disiapkan tempat tidur, disiapkan kamar mandi, dan juga termasuk sahur dan buka puasa. Mereka kerjanya di sini adalah betul-betul itikaf, salat, ngaji, dan itu sambil mengikuti paket-paket yang kita suguhkan di sini. Di samping itu juga banyak istiqlal yang bebas di atas. Kita membuka istiqlal ini 24 jam selama bulan suci Ramadan. Sangat-sangat syahdu. Kemudian untuk qiyamul lail ini memang karena sangat khusus di istiqlal ini, kita ada paket renungan ya, ada paket muhasabah, ini juga peminatnya banyak ya. Kemudian ada materi-materi yang tersistematis. 10 terakhir ini 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ya, saya sendiri selaku imam besar yang mengisi paket itu dan bersambung pengajiannya. Nah, ini rupanya juga banyak disenangi teman-teman, dan ini semuanya live, bisa disaksikan melalui channel Istiqlal YouTube, dan juga Istiqlal kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri ya. Acara-acara kegiatan-kegiatan Istiqlal itu bisa disaksikan juga di seluruh kedutaan besar Indonesia di luar negeri, Indonesia, dan juga KJRI, KBRI. Bahkan di Asia Tenggara kita juga punya kompak ya. Jadi acara-acara Istiqlal itu diparalelkan dengan kegiatan-kegiatan di masjid-masjid di Asia Tenggara, seperti Nuzulul Quran kemarin. Jadi kita Istiqlal, tapi yang berpartisipasi itu adalah masjid-masjid di Asia Tenggara. Dan seperti biasa juga, insya Allah, itu juga akan direlay, diikuti oleh negara-negara tetangga kita, mungkin karena perbedaan waktu sehingga memungkinkan untuk itu. Lalu kami juga menghimbau kepada seluruh jamaah, karena begitu penting dan begitu khidmatnya acara kita besok ini, insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden bersama Ibu dan Wapres bersama Ibu dan pejabat negara yang lain. Maka kami mohon supaya jamaah bisa lebih awal datangnya. Kalau bisa salat subuhnya di Masjid Istiqlal, kami sudah buka Pak. Sebab nanti kalau terlambat itu akses menuju Istiqlal itu biasanya macet. Ya, tahun-tahun yang lalu mungkin tidak bisa membaca prediksi itu, ya, orang sudah bubar, masih ada yang belum sampai ke Istiqlal. Nah, ini kan sayang. Karena itu saya mohon kepada para jamaah yang pencinta Istiqlal ini, datanglah lebih awal untuk takbir, ya. Mudah-mudahan insya Allah tentu berkahnya, pahalanya akan lebih banyak. Dan saya kira inilah pengantar. Dan saya ingin sampaikan bahwa bersama kami di sini ada Pak Wakil Menteri Agama, ya, beliaulah yang sebetulnya secara official yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara Idul Fitri di Istiqlal besok. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya. Terima kasih Pak Imam Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pada kesempatan ini kami sedang mempersiapkan
rencana penyelenggaraan salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah yang insya Allah nanti sore kita akan menyelenggarakan sidang isbat pada jam 16.00 di kantor Kementerian Agama di Tamrin untuk menentukan penetapan tanggal 1 Syawal ini. Tapi berdasarkan kondisi ijtihad yang jatuh pada hari ini kondisi ketinggian hilal diperkirakan sudah mencapai 4 derajat 52,7 menit sampai dengan 7 derajat 37,8 menit, dan elongasi ini berkisar antara 8 derajat 23,68 menit sampai 10 derajat 12,94 menit. Nah, menurut kriteria Mabims ini diprediksi ini telah memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi sebesar 6,4 derajat. Jadi diprediksi kita akan menyelenggarakan salat Idul Fitri pada esok tanggal 10 April 2024 bertepatan dengan 1 Syawal 1445 Hijriah, yang tentunya nanti akan kita konfirmasi lagi dalam sidang isbat yang akan kita selenggarakan pada sore hari nanti. Nah, terkait dengan kegiatan besok, jika ini memang jatuh pada tanggal 1 Syawal besok, kita sudah mempersiapkan penyelenggaraan sholat id di Masjid Istiqlal yang insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu, dan juga Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Ma'ruf Amin, dengan Ibu, dan juga pejabat tinggi negara lainnya beserta dengan para duta besar negara-negara sahabat. Nah, hari ini kita sedang berkoordinasi secara teknis dengan pihak Masjid Istiqlal untuk mengantisipasi dalam rangka penyelenggaraan sholat id 1445 Hijriah besok, yang semoga ini bisa berjalan aman, nyaman, dan lancar, terutama bagaimana kekhidmatan dalam penyelenggaraan sholat ini bisa betul-betul terjaga. Begitu saja tambahan dari saya, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau. Izin, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Sean dari Antara. Ingin bertanya terkait kapasitas jemaah. Berapa kapasitas jemaah yang dapat ditampung untuk ibadah besok pagi? Kemudian pintu mana saja yang dibuka, dan selain parkir basement yang memuat 1000 mobil itu, apakah disiapkan kantong-kantong parkir cadangan? Mungkin itu dulu, terima kasih. Dari pengalaman yang lalu ya, kalau dimaksimumkan Istiqlal ini bisa menampung sekitar 250.000 jamaah. Ya, kalau kita pakai lunch di bawah dengan lapangan yang ada itu bisa lebih dari itu. Nah, jadi kita juga sudah antisipasi, ya. Mudah-mudahan nggak hujan. Kemudian yang kedua, parkir mengatasinya seperti apa ya? Pengalaman kita juga yang lalu, kita di depan ini ada khusus untuk parkir VIP, ya. Kemudian khusus untuk tamu-tamu kita dari Kementerian Agama, itu parkirnya di tempat parkir Kementerian Agama. Kemudian juga kami sudah berkomunikasi dengan katedral juga, ya. Kita juga pakai tempat parkirnya, dan kantor-kantor yang memiliki space parkir sini, ya. Pertamina, bus itu kita juga sudah antisipasi di sekitar Monas, ya. Nanti antar jemput. Jadi kalau saja diikuti peraturan-peraturan besok yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, insya Allah diharapkan bisa lancar. Maka itu bagusnya kalau
ya, tidak datang sekaligus, misalnya jam 6 start dari rumah, itu pasti akan numpuk. Tapi kalau ada yang datang salat subuh lebih awal, nah bisa kesempatan cari parkir lebih mudah, ya kan. Nah, saya kira itu. Terkait pintu Pak, apakah dibuka? Bagus. Pintu kita bagi beberapa pintu ya. Pintu VVIP itu hanya bisa dilewati oleh Presiden di pintu yang ini, Pertamina ya. Pintu Al-Malik itu hanya Presiden Wapres, itu VVIP. Sedangkan pintu VIP-nya Menteri dan pejabat negara itu di As-Salam. Sedangkan pintu yang lain yang terbuka di belakang itu di banyak pintu itu adalah untuk jamaah, insya Allah. Ada lagi? Ini Pak Duhan dari TV One, izin Pak untuk pengamanan ini ada dari mana saja ya Pak, dan apakah akan dilakukan sterilisasi, dan kalau dilakukan sterilisasi ini akan dilakukan pada pukul berapa? Terima kasih Pak. Iya, kita ini ada standar. Istiqlal dari tahun ke tahun kita punya standarnya. Kalau Wapres atau Presiden apalagi datang ya, ada pejabat lain, itu kita sudah punya kotak yang melekat. Nah, tentu kita libatkan pihak TNI dan Polri untuk pengamanannya, ditambah dengan security internal Istiqlal. Lalu juga ada dari DKI Jakarta ya, untuk Satpol PP untuk pengamanan lebih teknis mengenai perparkiran dan seterusnya. Ya, jadi saya kira kita sudah antisipasi. Apakah untuk sterilisasi masjid akan dilakukan Pak? Ya, pasti. Ini pada pukul berapa itu sterilisasinya itu jam 9 sudah mulai turun pasukan itu dari pihak Pas Pampres dan juga dari pihak terkait ya, TNI dan Polri. Tapi sterilisasinya itu mulai dari jam 2 malam. Jadi pergerakan di kawasan VVIP ini dan juga termasuk di Istiqlal itu sudah mulai diperiksa secara ketat. Itu seperti, maka itu besok nanti subuh ya, kita salat subuhnya itu di wilayah belakang ya, di separuhnya Istiqlal itu kita pakai salat subuh, yang memang sudah tidak banyak lagi biasanya ya. Nah, jadi bagian depan itu sudah mulai steril. Jadi pertengahan masjid ini sudah steril. Jadi pergerakan sudah tidak ada lagi, tapi pergerakan untuk salat subuh dari belakang. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Sudah diwakili ya, silakan terakhir. Izin Pak, terkait pawai obor yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa disampaikan secara detail. Terima kasih. Mungkin Pak Wamen bisa, karena ini adalah teman-teman dari Kementerian Agama menginisiatif dan kita memfasilitasi. Iya, untuk giat ini memang baru pertama ya, Prof. Di tahun ini adalah bentuk kesyiaran dari penyambutan jatuhnya 1 Syawal pada insya Allah, kalau memang tidak berubah ini bisa malam nanti kita akan menjalankan pawai obor. Dan pawai obor ini memang kita sudah setting hanya mengelilingi Masjid Istiqlal, mengelilingi Masjid Istiqlal saja, tidak radiusnya tidak sampai kemana. Jadi keluar dari pintu depan, terus mengitari rel, terus balik ke Pertamina, terus masuk lagi di pintu awal tadi. Jadi hanya itu, dan ini mudah-mudahan menambah kesyiaran dan wujud tadi yang disampaikan Imam Besar bahwa 1 Syawal ini adalah peleburan dari semua hal-hal yang negatif yang pernah kita lakukan ataupun yang terjadi, dan mudah-mudahan dengan syiar ini, dengan pawai obor ini juga kita meleburkan kembali semua salah di antara kita dan hal-hal yang masih mengganjal dalam perjalanan kita setahun kemarin, bukan itu ya. Pak, tambahan terkait pawai obor itu pesertanya siapa dan kalau masyarakat mengikuti bagaimana? Ini kita batasi karena memang ini terkait dengan kondisi ya. Ini kita tidak ingin menjadi ada hal-hal yang
menjadi gelombang balik ini kita batasi, dan anak-anak yatim dengan anak-anak remaja yang sudah kita siapkan. Ya. Cukup ya. Terakhir Pak, mungkin terkait imbauan untuk masyarakat yang nggak bisa ikut pawai dari sini Pak, mereka yang akan mengadakan pawai sendiri, mungkin ada imbauan idealnya seperti apa gitu ya? Iya, tentu ini kan budaya ya, syiar yang sebenarnya sudah terjadi di masyarakat dan sudah berlangsung. Jadi kami persilakan tentunya dengan staf penjaga keamanan dan kenyamanan malam takbiran atau malam persiapan 1 Syawal, yang pertama itu. Yang kedua tentunya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga kondusivitas menjelang datangnya 1 Syawal 1445 Hijriah ini, atau menjelang malam takbiran atau menjelang sholat Id nanti. Terus yang terakhir ketiga, tentunya kita sama-sama menjaga semua hal-hal yang dapat menimbulkan suasana-suasana yang tidak nyaman, suasana-suasana yang mengganggu dan seterusnya. Kita tetap menjaga kesopanan tentunya dan kenyamanan serta keamanan agar prosesi menjelang 1 Syawal 1445 Hijriah ini bisa kita selenggarakan dengan baik, dengan hikmat, dan tentunya dengan menjaga keamanan buat kita semua. Mungkin itu, terima kasih.